warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wajih sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram amma ba'd. Ya sama-sama kita hormati Sohibul Bait, Ketua DKM Masjid Jami'ul Mujadah beserta seluruh jajaran staf kepengurusannya. Ya sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mufarrah Syadli Ibrahim. Ya kita hormati Bapak Ketua Lingkungan RT 04, RW 02 dan staf, para sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Haji Ujid Sulaiman, dan seluruh para sahabat seperjuangan yang insya Allah kita semua seluruh dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalimat itu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaulah cukup dengan Alhamdulillah, mohon maaf, bukan kita yang tua, bocah aja bisa bilang Alhamdulillah. Tapi aplikasikan Alhamdulillah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan selalu apa yang dari Ustaz menyatakan, selalu berbuat kebaikan. Orang yang lisannya lazim mengucapkan Alhamdulillah, yang ruh hatinya diisi dengan kalimat Alhamdulillah, maka pasti yakini, pasti banget hidupnya bakalan sakinah, hidupnya bakalan tenang. Kenapa? Kalimat yang keluar adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada tuh keluh kesah, enggak ada rasa galau, enggak ada rasa bimbang. Kalau kita aplikasikan bab kecil saja, bab Alhamdulillah, kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yakin di saat kita sakit, kalimat yang terucap adalah Alhamdulillah. Dan ingat, barang siapa yang Allah kasih dia sakit, Allah uji dengan sakitnya, dia bersabar, kemudian bersyukur mengucapkan Alhamdulillah, maka yakin setiap detik di saat kita sakit, Allah mengampuni itu dosa kita, dihapus dosanya. Kenapa? Wasilah sakit. Dengan apa sakitnya? Bersabar. Kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Dan bersabar bukan cuma diam doang. Banyak orang yang mengaplikasikan sabar yang cuma diam doang. Sakit, ya udah sabar aja, Ustaz. Kita mah sabar baik dan sabar baik, mati itu sabar baik mah. Sabar dikejar dengan ikhtiar, berobat. Hasilnya tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru namanya sabar. Kayak kita mencari rezeki, kamu kok masih biasa aja, saya mah sabar aja. Gimana dikasih Allah, hebat banget tuh. Udah menyuruh Allah supaya ngasih rezeki. Rezeki dikejar. Ikhtiar wajib hukumnya. Wajib bantu hukumnya itu ikhtiar. Kerja itu wajib hukumnya. Setelah itu, setelah kerja, setelah ikhtiar, serahkan semua kepada Allah SWT. Akhir dengan tawakal. Itu dinamakan sabar. Sabar dikejar. Jangan sabar cuma diam aja. Ini kemarin kita bahas nih, kita Bapak Imron, kalau masih pada ingat tentang bab sabar. Yang kalau kita ukuran sabarnya ada masternya loh. Nabi Ayub alaihissalam master utama sabar. Yang dikasih penyakit sama Allah yang sampai belatung tuh keluar dari badannya, diambil lagi tuh belatung masuk lagi ke tubuhnya. Dia sabar semua, habis semua hartanya habis, istrinya pergi, anaknya meninggal. Dan dia kena penyakit lepra. Dia sabar tuh. Dan dia selalu berzikir. Alhamdulillah kepada Allah. La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. Dia selalu berzikir. Yang akhirnya alhamdulillah tersebut terwujud menjadi nikmat. Kemudian salat dan salam semoga berlimpah tercurah dari bajuan kita Nabi besar Sayyidul Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, sahabatnya, dan para kemudian pun sebagai keluarga kita sebagai umatnya yang masih senantiasa mengikuti ajaran salafus. Ini pun sama, kalimat salawat, kalimat yang dahsyat. Ada sebuah hadis yang sahih di kitab Tanbul Qaul dijelaskan
barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalas 10 kebaikan kepada diri. Baru 1 kali sholawat, Allah balas 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita sehari minimal banget 100 dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu sholawat terendah. Mau pakai TB kulub silakan sholawat. Mau pakai sholawat badan silakan pakai. Yang penting kita ingat sama Rasulullah. Maka Allah berikan kebaikan 10 kebaikan kalau diri dengan 1 kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan syaitan. Dan tadi berbicara kebaikan. Ya tadi Ustaz ini sudah buka pintu kebaikan, kita ngomong kebaikan baiklah. Di dalam surah Fussilat di ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Dan sesungguhnya barang siapa yang beriman kepada Allah, innal ladzina amanu, barang siapa yang dia beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus sholihat, dan selalu berbuat kebaikan terus dalam hidupnya, lahum ajrun ghairu mamnun, maka Allah akan memberikan pahala kepada dirinya tanpa terputus. Pahalanya terus dikasih, nggak ada putus-putusnya. Karena apa? Dia beriman kepada Allah, dia berbuat kebaikan terus setiap harinya, maka Allah berikan pahala yang nggak ada putus-putusnya. Dahsyat tuh. Udah pasti kalau orang pakai bismillah ada iman dalam dirinya. Udah pasti. Nggak mungkin orang mulai sesuatu tanpa bismillah, tanpa beriman pada Allah dengan ucapan bismillah, nggak mungkin. Udah pasti orang itu beriman pada Allah, dia percaya kepada Allah, berbuat kebaikan, maka Allah berikan pahala nggak putus-putus tuh. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Contoh kecilnya di masjid, kebaikan-kebaikan banyak banget. Ya kalau kita infakkan rezeki kita di sini, tenaga kita di sini, pikiran kita di sini, maka ingat di saat kita meninggal dunia, tempat ini dipakai kebaikan oleh orang lain, maka satu pahala sampai kepada alam kubur kita. Yang harusnya kita masuk dalam azab kubur, disiksa oleh malaikat di kubur, tapi karena apa? Ada kebaikan di dunia dan kebaikan tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan oleh orang lain, maka yakin demi Allah dan Rasulullah terhindar kita dari kubur. Itu bab kecil. Kebaikan banyak banget kebaikan. Nyenggol dikit nih masalah taklim. Kebaikan banget nih malam Sabtu ngadain taklim. Masjid jangan cuma sholat doang. Makmurin dengan apa? Kajian malam ini taklim. Zikirnya ada ini. Kewajiban mengabarkan kebaikan, kewajiban semua kita jamaah Miftahul Jannah. Bukan cuma seksi dakwahnya doang. Yang paling utama kewajiban siapa? Ketua DKM, sekretarisnya. Kewajiban utama ngumumin tiap malam Sabtu ada pengajian di Masjid Miftahul Jannah. Tugasnya tuh melihat apa? Seksinya nggak jalan. Maka kebaikan ini harus diambil cepet. Jangan rasa nggak enak, bukan saya bagiannya, nggak enak tugasnya dia. Ingat, sesuatu yang membuat kita maju dalam hidup adalah nggak enak sama orang. Bicara kebaikan nggak enak sama orang, kapan mau majunya hidup? Umumin aja. Seksinya 3 kali nggak datang, udah tanya mau lanjut atau enggak. Kalau mau lanjut tolong datang. Kalau nggak lanjut udah kita ganti lagi. Harus diambil langkah seperti itu. Lagi kembali bahwa saya sering katakan, jangan berharap kepada orang, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngarepin orang buat kita majuin masjid, jangan ngarepin orang. Dari kita dulu mulai. Kita dulu yang pertama. Umumin. Nanti malam kawan-kawan semua, sahabat semua yang ada waktu, kalau kita ke masjid nanti ada taklim. Mau ada 5 orang, umumin baik. Syukur-syukur wasilah itu datang 20 orang, maka 20 kebaikan akan sampai kepada orang yang umumin saat itu. Babnya umumin doang, Allah kasih dia pahala. Ingat taklim, walaupun cuma duduk doang, ini sering diulas-ulas, ini sering diulang-ulang. Duduk doang, kagak nulis, cuma dengerin doang sambil ngopi, maka itu kebaikannya lebih utama, fadilahnya lebih hebat dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Cuma duduk kayak begini doang nih, dengerin siapa yang ngoceh nih. Tapi bab agama ngocehnya, ngomongnya. Bab kebaikan ngomongnya.
Itu baru kita yang 1 orang. Bayangkan wasilah kita ngumumin di grup masjid yang datang 20 karena pengumuman kita, maka kita dapat tuh 20.000 daripada pahala sholat sunnah yang harusnya kita lakukan. Gak bakal mampu tuh kita melakukan itu. Makanya berlomba-lomba kebaikan di semua tempat, di semua lini. Islam ngajarin fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Selama kebaikan, ayo kita maju. Ngumumin kerja bakti, umumin. Nggak kebagian ngumumin di grup, ngumumin di speaker. Bapak-bapak yang ada di rumah, saudara di rumah, ayo sama-sama kita ke Masjid Miftahul Jannah guna melaksanakan, guna menghadiri taklim malam Sabtu di Miftahul Jannah. Umumin, percuma speaker gede dipasang. Speaker berapa biji dipasang, tapi buat ngumumin aja kagak bisa. Buat apaan tuh? Pakai buat kebaikan, biar orang yang amal tuh buat speakernya, yang dia beli besinya, yang dia beli kabelnya, sampai itu kebaikan kepada dirinya. Akibat apa? Diumumin ada pengajian dan ada orang datang ngaji. Kita pengurus masjid mengelola amanah besar dari para umat. Enggak sembarangan. Apalagi yang mohon maaf yang dipimpinnya masjid, yang diurusinnya masjid. Hisab yaumil akhirnya berat loh. Kenapa? Ini tempat kebaikan, rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pergunakan ini fasilitas yang ada buat kebaikan. Masalah datang kagak, bodoh amat gak ada urusan. Umumin aja gak ada urusan. Mau datang kagak, bodoh amat. Kebaikan laksanakan terus, maju terus. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Saya resah nih. Berapa Jumat, berapa malam Sabtu kagak pernah ada nih. Hampir sebulan lebih kayaknya, nggak ada ngumumin. Tapi foto mah ada pada ngumpul, pada mau ngapain gitu. Kan ada judulnya, kirimin foto doang. Erwin biasanya nih, grup kirimin foto doang, ngumpul di masjid. Ngapain gitu. Coba pada kata-katain, ayo, mari sama kita ngaji. Saya takutin ngobrol doang. Karena mohon maaf, saya menghindari kebanyakan ngobrol. Kenapa? Obrolan kebaikan abis ngobrolin, itu ngomongin orang judulnya akhirnya. Udah ngawat kemana-mana dah gitu urusannya. Karena apa? Nggak ada tujuan utamanya, nggak ada gitu. Cobalah kita semua, ini tanggung jawab kita semua. Kebetulan aja Pak Namin ketua DKI-nya, kebetulan aja Pak Sadul sekretarisnya. Tapi kewajiban membangun masjid, kewajiban menyebarkan kebaikan adalah buat siapa? Innalladzina amanu, buat dia orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak mau nyebar kebaikan, kalau kita nggak mau ngasih tahu pengajian, berarti mohon maaf kita belum termasuk orang-orang beriman. Bab kecil aja, kok nggak sanggup gitu? Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang besar? Dibandingkan para sahabat Rasulullah yang berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai master, sebagai orang yang menghabiskan hartanya untuk kebaikan adalah Sayyidah Khadijah, istri daripada Rasulullah Muhammad SAW. Yang sepertiga kota Mekah adalah hartanya beliau. Beliau orang terkaya saat itu di Mekah. Sepertiga kota Mekah punya beliau, milik beliau. Tapi lihat akhir hidupnya, kain kapan aja nggak punya. Semua hartanya dihabiskan buat berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sebelum meninggal di saat sakit beliau bersabda kepada Rasulullah, wahai suamiku, apabila tulang belulangku dibutuhkan untuk perjuangan Islam, maka pakailah tulang belulangku ya suamiku. Dahsyat. Kenapa? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Karena dia termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan selalu berbuat kebaikan. Maka balasannya Allah balas pahala yang tidak terputus kepada dirinya. Walaupun sudah meninggal ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Enggak terputus pahalanya ngalir terus. Ini ada kesempatan besar depan kita. Ada kebaikan besar depan kita. Ada masjid di depan kita. Ayo bersama-sama. Akhirnya kita berlomba-lomba memakmurkan masjidnya. Dari mana, dari kapan saja dan di mana saja kita pun bisa. Kembali sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan perkumpulan ini sering saya ulang-ulang, sebagai apa? Corong kebaikan. Jadikan masjid ini, kita kumpul di masjid
Sebagai apa? Sebagai mujahid-mujahidnya Allah Subhanahu wa taala yang menebarkan kebaikan sesuai dengan Islam diturunkan ke muka bumi ini adalah rahmatan lil alamin. Membawa kebaikan buat semua, buat sekitar masjid ini. Ayo kita berlomba-lomba. Masa sih WA aja nggak bisa? Masa sih ngumumin di speaker doang nggak bisa? Ayo kita lomba-lomba. Nah, ke depan lagi mungkin perlu juga diperhatikan. Kalaulah sekarang seksinya tidak jalan, maka ambil langkah cepat. Kemudian mohon maaf, milih seksi nggak usah lihat ilmunya. Kadang-kadang orang milih ustaz, banyak ustaz gak jalan urusannya kelulusan. Sibuk urusannya kebanyakan. Orang biasa yang aktif loh. Mohon maaf, Masjid Petrol Jannah berapa kali yang jadi DKM ustaz, tapi lebih hebat dibandingkan Namin yang bukan ustaz. Kalau tuh kelompoknya ustaz tuh. Seksi keranian pun bisa, semua pun bisa di kita, di antara kita semua bisa. Mungkin bisa Pak Teguh, Pak Haji Ojid atau Pak Subur. Karena apa? Kita lihat orang siapa yang terpaut hatinya dengan masjid, yang dicintai oleh masjid, maka pasti akan datang ke masjid. Tapi ingat, kalau masjidnya udah gak cinta sama tuh orang, mau dijadiin apapun juga gak bakal datang tuh orang ke masjid. Kenapa? Masjidnya udah gak cinta sama dia, masjidnya udah gak suka sama dia. Maka Allah hadirkan kepada dirinya kesibukan yang macam-macam. Kenapa? Manja wajada, siapa yang sungguh pasti dia dapat, pasti dia bisa. Tapi kembalikannya, siapa yang dia nggak mau, maka 1000 alasan, 1000 jalan buat dia nggak datang ke tempat ini. Banyak alasannya, banyak banget alasannya. Entah sibuk kerja, entah macam, entah istri, entah anak segala macam. Pasti ada jawaban bila dia nggak mau datang. Etikanya sederhana, adabnya sederhana. Kalaulah kita seorang mengurus pemimpin suatu organisasi atau suatu perkumpulan, kalau nggak datang, sekarang zaman udah canggih coy. WA udah ada grupnya. Mohon maaf, nanti malam saya tidak bisa hadir karena ada alasan ini nih. Sampaikan tuh adab namanya. Kadang-kadang kita ngomong minta maaf, ya besok baru minta maaf. Tinggalan telat urusannya. Kalau maaf itu sebelum mulai minta maaf dulu harusnya. Jangan udah beres besok baru minta mohon maaf, mari saya nggak bisa hadir. Saya ada acara di luar kota segala macam, pret lah misalnya. Apa nggak mementingkan? Dan kembali, jangan sampai terjadi pada diri kita. Masih udah nggak cinta sama kita. Kalau masih cinta sama kita, kita pasti datang masih pasti ingat baik. Sesibuk apapun pasti ingat. Dan kalaupun kita nggak datang pasti ngomong, mohon maaf, kebetulan saya ada acara di luar, saya tidak bisa ikut taklim malam ini. Lu pasti, kenapa? Hatinya ada cinta ke masjid dan masjid mencintai pada dirinya. Pasti tuh, hati kita pasti tergerak. Kembali sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita beriman kepada Allah dan selalu berbuat kebaikan wa amalus sholihat yang tujuannya karena Allah, kebaikannya bukan pengen dipuji sama orang, bukan pengen disanjung sama orang, maka balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ghairun ajrum ghairum mamnun. Pahala yang terputus kepada dirinya Allah berikan buat siapa? Buat orang yang beriman kepada Allah dan orang yang berbuat kebaikan terus-menerus. Kebaikan di mana saja bisa dilakukan. Kebaikan di mana saja bisa kita laksanakan. Dan kita semua punya potensi untuk melakukan kebaikan tersebut. Kita semua punya potensi untuk itu. Contoh terkecil, maaf ini kita kumpul. Ini adalah kebaikan. Kebaikan memakmurkan masjidnya kita dapat pahala. Kebaikan taklimnya kita dapat pahala. Kebaikan daripada bacaan surah-surah Al-Quran yang tadi baca oleh guru kita, diikuti kita bersama, ada kebaikan di situ. Baca Qur'an 3 kali sama dengan hatam satu Quran. Pahala kebaikan. Berzikir kepada Allah. Dan bagi saya berzikir karena Allah, dia khusus karena Allah, ridho karena Allah, perbuatannya karena Allah Ta'ala, maka Allah hadirkan pada dirinya ada ketenangan. Karena apa? Zikir adalah menenteramkan qalb. Zikir tatmanul qalb. Menenteramin hati. Syaratnya satu, zikirnya ikhlas. Zikirnya karena Allah. Ya kalau zikirnya mikirin utang, zikirnya mikirin urusan, ya kalau bakal tenang urusannya itu mah agak nempel.
Makanya di saat zikir, taruh dulu tuh yang macam-macam. Simpan dulu. Urusan rumah taruh dulu. Urusan kerjaan taruh dulu. Urusan teman taruh dulu. Zikir dulu sama Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan pasti barang siapa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dia dawam, dia sering, terus menerus, maka bobot zikirnya pasti akan kelihatan. Kedengaran tuh bobot zikirnya. Ada orang yang biasa zikir cuma cemberang banget romannya. Kenapa? Enggak dari hati, enggak dari kalbu zikirnya. Coba kita di kalbu zikirnya. Pasti ada bobotnya. Pasti banget ada bobotnya. Dan pasti ada kebaikan. Contoh terkecil saja contohnya. Kalau kita ahli zikir, kita ahli sholawat, itu subuh nggak usah dibangunin mau sendiri. Ada malaikat yang jagain kita, artinya apa? Ada malaikat yang ngerti kita, bulan, Bagja bangun subuh. Udah pasti kita melek. Kenapa? Ada kalimat la ilaha illallah dalam relung hati kita. Dan ini saksi dia melakukan nanti. Hati ini, kalbu ini akan menjadi saksi. Lidah kita akan menjadi saksi. Yang di saat itu semua tidak bisa berbicara. Mulut kita terkunci. Semua nanti bakal ngomong nih. Ini tangan yang biasa pegang tasbih. Ya Allah, aku bersaksi sesungguhnya selama di dunia Lani selalu megang tasbih ini ya Allah. Tangan ini pakai untuk tasbih untuk berzikir kepadamu ya Allah. Tangan ini dipakai buat ngepel masjid ya Allah. Tangan ini dipakai buat nyuci ember di masjid ya Allah. Nyuci piring, nyuci gelas yang ada di masjid. Ini tangan jadi saksi. Itu buat ahli kebaikan. Tapi yang ahli maksiat, ingat tangan itu menjadi saksi. Ya Allah, sesungguhnya waktu aku di dunia, ini tangan suka megangin pantat wadon baik ya Allah nih. Ini jadi saksi itu tangan nih. Mulut kita nggak bisa ngomong, tangan yang ngomong. Ya, pasar nih. Udah megang-megang ya? Nikah dulu. Jadi saksi di tangan semua. Semua akan bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Nah, harapan kita sebagai hamba-hamba yang lemah, sebagai hamba-hamba yang doib, sebagai hamba-hamba yang tempatnya salah dan lupa, sebagai hamba-hamba yang penuh dengan dosa, kita berharap kita tiap malam satu taklim, ini masjid, ini ubin yang kita dudukin, ini karpet yang kita bikin, ya Allah nanti saksi kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bersaksi, aku karpet di Matul Jar ya Allah, tiap malam Sabtu ini orang ikut ngaji ya Allah. Nih, karpet yang kita dudukin menjadi saksi di yaumil akhir nanti. Ubin nih yang kita dudukin menjadi saksi yaumil akhir nanti. Tiang yang kita sendiri menjadi saksi. Ya Allah, sesungguhnya waktu di dunia Pak Ojek nyender di tiangku ya Allah kepadaku, dia hadir di taklim walaupun saat itu badannya kurang sehat. Saksi kebaikan. Dan semakin baik bersaksi kebaikan, semakin banyak perbuatan kita berbuat baik yang menjadi saksi kebaikan kita akhir nanti, maka yakinlah demi Allah, demi Rasulullah, di saat kala itu amal kita kurang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, di saat di mizan ditimbang kita bayangkan dosanya dibandingkan pahalanya, maka muncul nih saksi-saksi baru yang akan menjadi berat daripada timbangan amal kebaikannya. Karpet jadi saksi, ini mic jadi saksi, kipas angin jadi saksi. Semakin baik saksi kebaikan, maka Allah akan memuluskan kita, memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah jadi turun tuh. Kenapa? Yang sering saya bilang, berulang saya bilang, kalau masuk surga ukurannya amal agar mampu kita semua masuk surga, termasuk saya. Nggak bakal masuk surga kalau patokannya amal. Kalau patokannya dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan ngaji kita, dengan sedekah kita, patokannya dengan rupiah, dah nggak bakal masuk kita. Kenapa? Surga itu abadan, surga itu selama-lamanya. Bukan bicara puluhan tahun lagi, jutaan tahun, bahkan mungkin ratusan juta tahun. Ya, kembali sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kembali kita bangun semangat baru. Ini tempat ini sayang banget, ini tempat bikin lama bikin bagus. Jangan sampai tempat bikin lama bikin bagus yang isinya naga.
Kalau bukan kita siapa lagi yang mengisi? Ngajak orang emang karena ada susah, dia udah bagianin baik. Yang penting judulnya di saat dia mulai nanti kita ditanya, "Hai Namin, waktu kau jadi ketua DKM pernah nggak ngajak orang batalin tiap malam Sabtu?" Lupa ya Allah, habis digecek. Lah ketua DKM urusannya masjid tanggung jawabnya ketua DKM. Ketua DKM itu berat urusannya. Itu baru bab talim doang, belum bab lain itu. Apalagi sampai jasa terjadi sholat kagak di imamnya. Waduh, DKM lagi urusannya. Nah, kenapa? DKM tanggung jawabnya besar banget tanggung jawabnya. Karena nanti yang pertama dihisap ketua DKM dulu. Ya ketua DKM-nya nyalain. Kenapa nggak ada yang sholat di masjid, nggak ada imamnya? Akhirnya yang fasik, orang munafik jadi imam. Ya Allah, aku sudah tugaskan guru saya Ustaz Fini Ibrahim ya Allah, tapi dia kagak datang ya Allah. Dia salah ya Allah. Cari lagi tuh. WA dulu ya. Jadi Ustaz Fini mana buktinya? Nih WA-nya gitu. Makanya dalam grup WA tuh. Karena bukti amal kita ada di Facebook, ada di FB, ada di WA tuh, WA grup. Itu saking sekarang ini. Jadi kalau diajarkan bisa adalah memberikan tangan kanan, tangan kiri yang sudah tahu. Tapi kalau sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Memberikan kepada dia apa? Beda. Itu di zaman sekarang tuh. Tapi suka nggak sukanya itu lagi nih. Mungkin tujuannya syiar udah biarin baik udah. Gitu. Udah beramal udah bagus dah. Nah kembali jamaah ya Allah. Ayo. Jadikan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba yang sudah berbaik. Kalau dua ini kita jalankan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita berbuat kebaikan dan kebaikan terus setiap hari, maka semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya sampai dengan yang akhir nanti. Begitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.